balik lagi di channel Budak Kucing. Kali ini aku mau cerita pengalaman kucingku berjuang melawan Panleukopenia. Jadi Panleukopenia itu nama ilmiahnya ada FPV atau singkatannya Feline Panleukopenia Virus. Nah, sasaran utama virus ini tuh nyerang GI tract, saluran pencernaan si kucing. Makanya kalau misalnya ciri-ciri umumnya itu kucing bisa muntah, diare, bahkan ada darahnya, atau bahkan dehidrasi juga. Nah, ciri-ciri lainnya itu ada demam dan anemia. FPV atau Panleukopenia ini biasanya bisa kita detect dengan cara tes darah atau FPV pakai rapid test. Biasanya yang paling umum sih gejalanya yang ditunjukin itu sel darah putihnya turun, sel darah merahnya turun, dan platelet atau trombositnya turun. Kenapa virus ini bahaya banget? Karena virus ini tuh belum ada antivirusnya. Jadi kalau misalnya kucing kena panle, ya salah satu pengobatannya itu pakai imunitas kucing itu sendiri. Jadi kita tuh cuma bisa support buat imunnya itu melawan virus itu sendiri. Biasanya sih akan diberikan vitamin, infus buat memperbaiki dehidrasinya. Terus juga kalau misalnya anemianya jelek banget itu biasanya bisa sampai transfusi darah. Dan antiemetik juga ya, karena kalau kucing yang kena panle ini biasanya sering muntah. Pengobatannya itu sendiri harus diisolasi dari kucing lainnya karena penyebarannya itu cepat dan fatal banget kalau misalnya kena kan. Jadi kayak misalnya kucingnya itu kan suka jilat-jilat barang-barang yang udah disentuh atau yang udah dipijakin areanya, itu kalau bisa disterilin. Nah, sterilnya itu nggak bisa cuma pakai alkohol, tapi harus disinfektan yang mengandung klorin, formaldehid, sama peroksigen. Untuk produk-produk yang umum yang bisa kita temuin itu bisa pakai Biclean. Saran dari aku, kalau misalnya kucing kalian ada yang kena panle atau virus lainnya, itu coba diisolasikan di ruangan yang terpisah dengan kucing yang lainnya, dan usahakan sterilisasi daerah yang udah kena si kucing tersebut. Misalnya kucing itu lewat mana aja atau jilat di mana aja, duduk di mana aja, itu disterilin. Caranya itu nggak bisa pakai sabun biasa, karbo atau alkohol aja, itu nggak bisa. Jadi harus pakai desinfektan yang tadi mengandung peroksigen, klorin, dan lain-lain. Dan salah satunya tuh ada di Biclean. Kalau aku sih biasanya aku tuh ngepel area rumah semuanya itu pakai sabun pel, lalu aku tambahin Biclean 2 tutup botol. Terus untuk kandang dan pet cargonya itu juga, itu waktu itu ngabisin 1 botol Biclean buat 2 kandang dan 2 pet cargo kayak gitu sih. Soalnya harus kental banget. Bahkan saran dari dokternya itu sendiri, kalau misalnya kalian berani itu bisa bakar kandangnya. Kalau misalnya bahannya dari besi, itu disiram pakai spiritus lalu dibakar kayak gitu. Virus ini tuh kebal banget di daerah dan lingkungan yang kondusif ya. Bahkan dia itu bisa bertahan di suhu beku. Jadi kalau misalnya bersihin cuman pakai alkohol gitu-gitu nggak akan mati, kecuali kalau misalnya didesinfeksi. Dan bertahan dalam lingkungan itu bisa hitungan bulanan bahkan setahun. Butuh waktu mingguan bahkan bulanan untuk si kucing bisa benar-benar sembuh dari virus ini. Kalau misalnya udah berhasil sembuh, biasanya chance untuk terpapar lagi itu akan sangat kecil, dan mereka tuh akan bisa lebih survive karena imunnya tuh udah ngenalin nih si virus ini dan udah pernah bisa melawan. Jadi kalau misalnya udah pernah sembuh dari panle, kedepannya insya Allah sih nggak bakal terulang lagi ya. Kalaupun terulang, mungkin si kucingnya itu bisa ngelawan virusnya itu juga. Nah, perjalanan Bella sendiri itu tanggal 10 itu kita steril Bella ya. Nah, ini kesalahan fatal pertama karena kita steril, tidak vaksin terlebih dahulu. Jadi waktu itu soalnya di rumah ada kucing jantan dan mau ini kan lagi sama-sama birahi, jadi takut kalau misalnya jadi anak lagi dan kita nggak sanggup ngurusnya, jadi kita utamakan steril dulu. Akhirnya tanggal 10 itu kita steril, lalu tanggal 13 kita jemput. Nah, tanggal 16-nya itu mulai dia nggak mau makan. Tanggal 16 malam ya, malam itu sampai kebetulan kita punya banyak stok wet food, jadi kita coba 3 merek, ada Life Cat, Meo, sama Whiskas, itu nggak mau. Akhirnya kita coba Royal Canin Recovery. Nah, sampai kita kasih Royal Canin Recovery itu dia tetap nggak mau makan. Wah, ini udah kenapa-napa kan. Jadi kita pakai spet, disuapin. Ternyata setelah disuapin gak lama kemudian dia muntah. Jadi apa yang masuk itu dimuntahin atau dikeluarin lewat pupnya. Jadi dia juga diare juga. Jadi abis makan keluar, makan keluar, otomatis nggak ada asupan yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, ini ada video waktu Bella udah abis makan, terus posisi tidurnya itu kayak gini. Sekarang hari Kamis, Bella tiba-tiba malam gak mau makan.
Tadi udah disuapin Royal Canin Recovery juga harus pakai spoon baru dimakan. Baru mau tidur. Cepet sembuh ya. Oh ya, aku juga punya foto muntahan sama pupnya Bella kayak gini. Oke, dari situ karena kita khawatir banget dia nggak ada asupan sama sekali, besoknya kita putuskan untuk bawa dia ke klinik. Nah, kebetulan waktu itu siang hari, tapi kondisinya itu sebenarnya nggak terlalu lemes, cuman masih jalannya itu pelan banget, pelan. Cuman kalau misalnya disuapin minum pun dia kayak tersedak gitu, kayak nggak minum aja dia nggak bisa cerna apalagi makan. Nah, kita paksain makan pun ujung-ujungnya dia muntahin lagi atau diare lagi. Ini kita ada video, coba kan dia di klinik gitu. Dia udah di klinik ya. Bel, gitu. Jalan lah ke belakang tepuk pendek kan ini. Setelah di asesmen sama dokter, dokter menyarankan untuk tes darah karena curiga virus. Wah, udah langsung deg-degan kan, soalnya 2 bulan sebelumnya itu kita pernah rescue kucing juga di depan rumah, stray cat. Itu mereka kena panle juga, dan gak cuman bertahan 2 hari langsung kayak aduh nggak tahu nih Bella kayak gimana, bakal bisa bertahan atau enggak. Kita sampai nanya chance sama dokternya, peluang sembuhnya berapa persen dok? Ya dijawab jujur sih 20% sekitar. Apalagi Bella belum vaksin. Nah kalau belum vaksin ini agak susah, soalnya mereka nggak punya pertahanan awal. Vaksin itu bukan jaminan kalau misalnya kucing kalian nggak akan kena virus, termasuk virus Van Le ini. Tapi vaksin itu fungsinya untuk meningkatkan kekebalan tubuh si kucing. Nah, ada nggak sih kucing yang udah vaksin kena Van Le? Jawabannya ada, tapi kesempatan mereka untuk sembuh lebih besar daripada yang belum divaksin. Tanda-tanda fisiknya Bella nggak kelihatan dia dehidrasi, enggak, masih aman. Anemia juga belum terlalu kelihatan, tapi kan udah ditunjukin tuh fotonya muntahan sama pupnya. Nah dokter udah curiga kalau misalnya itu virus. Pas dicek telinganya ada infeksi juga, akhirnya disaranin untuk tes darah. Dari tes darah itu kelihatan semua nilai biokimianya kalau misalnya itu ciri-ciri pangle. Contohnya sel darah putihnya turun, terus sel darah merahnya juga turun, trombositnya juga turun. Ngedown juga sih pas tahu kalau misalnya kok bisa kucing bis sendiri tuh bisa kena panle karena dia di rumah aja kan. Nah dari analisis kita itu kayaknya sih tertular saat dia dirawat inap di klinik 3 hari pas abis steril itu. Soalnya kan rentang waktunya tuh deket banget ya, tanggal 10 tuh dia steril, tanggal 13 pulang, tanggal 16 itu mulai gak mau makan, tanggal 17 kita ke klinik, taunya udah divonis kena panle. Akhirnya kita putuskan untuk rawat inap di klinik.
kayak dia udah dirawat inap ya, kita tuh malamnya nggak bisa tidur mikirin Bella gimana, soalnya baru pertama kali nih kucing sakit dirawat inap. Sebelumnya rawat inapnya kan cuma steril ya, itu aja udah nggak tenang, apalagi kalau sakit kan dan virus pula. Terus habis itu paginya tuh kita barengan ngomong-ngomong di rumah, ini enaknya mau jenguk hari apa ya, apa besok apa hari ini gitu. Kebetulan waktu itu kan hari Sabtu ya, jadi jam besuknya itu masih normal, kecuali kalau minggu itu cuma ada jam 12 sampai jam 3. Nah tadinya tuh kita mau jenguknya itu kalau nggak minggu Senin, soalnya kan kayak terlalu deket kan, kita baru naruh Bella hari Jumat, terus Sabtunya mau jenguk, kayak takutnya kita tuh melihat perubahannya tuh nggak signifikan juga, nanti malah makin ngedown juga kalau misalnya Bellanya belum stabil. Tapi pas jam 9 pagi itu lagi main HP scrolling gitu, tiba-tiba ada notif dari klinik kalau misalnya Bella udah nggak bertahan. Nah di situ tuh kaget, kayak nggak percaya, pengen nanya lagi gitu sama Vete, cuman ya pengen minta fotonya, bener nggak sih itu kucing Bella yang Bella punya kita gitu, yang baru kita taruh kemarin, masa tiba-tiba udah nggak ada gitu kan. Akhirnya kita minta ditunggu dulu, jangan diapa-apain dulu, kita mau ke klinik dulu. Ya udah kita ke klinik, taunya bener ya udah nggak ada sih. Nah dari situ ya udah kita langsung minta jenazahnya di situ, soalnya kalau misalnya di rumah takutnya bawa virus ke rumah juga kan buat kucing-kucing yang lainnya. Jadi kita minta pihak klinik untuk proses penguburannya. Ya udah kita kayak pulang tuh ya nggak ngerti, cuman kayak rasanya tuh sekarang tuh Bella tuh masih dirawat di situ padahal udah nggak ada gitu. Ini ada video pas kita terakhir kali lihat Bella pas udah nggak ada. Nggak sakit dong. Assalamualaikum. Alhamdulillah tadi udah ngeliat Bella yang terakhir, tapi nggak bisa ikut makamin, soalnya makaminnya nggak di sana, nggak di klinik, dibawa lagi ke Jakarta Pusat. Maaf ya Bella kalau misalnya kita masih belum maksimal. Semoga Bella senang udah gak sakit lagi. Sekian pengalaman aku terkait panleukopenia, semoga bermanfaat bagi kalian yang punya kasus yang sama. Semangat terus buat rawat kucing-kucingnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.